Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah soleh dan solehah semua. Hari ini kita kembali lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan memasuki bab 4, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mulia. Allah mewajibkan puasa di bulan itu sebulan penuh. Banyak amal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan selama bulan itu, seperti sholat tarawih, zakat fitrah, tadarus Al-Quran, dan lain-lain. Oleh karena itu, Ramadan merupakan gudang pahala bagi orang-orang yang beramal soleh. Banyak sekali keutamaan bulan Ramadan. Yuk kita pelajari apa saja ibadah-ibadah yang harus dilaksanakan pada bulan ini. Nah, pembahasan ini sesuai di buku paket akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pengertian puasa, hukum puasa Ramadan, ketentuan puasa, sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, dan yang terakhir adalah hikmah puasa. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut shaum, artinya menahan. Sedangkan menurut istilah dalam fikih, puasa artinya berniat karena Allah untuk menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkannya. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar artinya masuk waktu subuh, dan terbenam matahari artinya masuk waktu maghrib. Hukum puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim yang mukallaf. Mukallaf adalah orang yang dewasa atau balik dan berakal atau akil dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jadi puasa ini wajib untuk setiap muslim yang mukallaf dan tidak bisa digantikan oleh orang lain ya. Nah, kewajiban tersebut juga dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan ketika Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu yang menyaksikan datangnya bulan itu, berpuasalah. Kemudian di dalam hadis Nabi juga disebutkan yang artinya Islam itu dibangun atas 5 perkara, syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, mendirikan sholat, puasa Ramadan, menunaikan zakat, dan haji ke Baitullah. Nah, ini ada 5 keutamaan di bulan Ramadan yang juga telah dituliskan di buku paket Soleh dan Soleh halaman 53. Yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan penghapus dosa kecil, bulan penghapus dosa yang telah lalu. Pada bulan ini pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Dan yang terakhir adalah terdapat malam Lailatul Qadar. Selanjutnya kita masuk kepada ketentuan puasa. Di dalam bagian ini sesuai dengan buku paket Soleh dan Soleha akan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah syarat puasa, rukun puasa, sunnah puasa, makruh puasa, dan hal yang membatalkan puasa. Nah, soleh dan soleha syarat puasa ada 5. Yang pertama adalah muslim, berakal sehat, balik, artinya orang yang sudah dewasa, namun anak yang berusia 7 tahun, disebut mumayyiz, juga sangat dianjurkan untuk berpuasa sebagai latihan menjelang usia balik. Kemudian mampu berpuasa artinya kondisinya sedang sehat, tidak dalam keadaan uzur seperti sakit, usia lanjut, berpergian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah suci. Bagi perempuan harus dalam kondisi suci dari haid dan nifas. Soleh dan soleha, seseorang muslim yang sedang melakukan perjalanan jauh atau musafir, sakit, ibu hamil dan menyusui, orang tua yang sudah uzur, serta wanita yang dalam keadaan haid atau nifas dapat mengqadha puasa Ramadannya karena mereka tidak diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan, akan tetapi diwajibkan untuk menggantinya di waktu lain atau mengeluarkan fidyah. Kemudian kita memasuki rukun puasa. Rukun puasa artinya perkara yang harus dipenuhi ketika melakukan ibadah puasa sehingga jika tidak dipenuhi, ibadah puasanya tidak sah atau batal. Yang pertama adalah niat puasa. Nah, niat ini kita laksanakan di malam hari bulan Ramadan. Batasnya adalah sampai terbit fajar. Nah, lafaz niatnya adalah, ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai faradi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala.
saya berniat puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menahan diri di sini maksudnya adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah puasa. Apa-apa saja sunnah puasa itu? Yaitu yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa apabila sudah masuk waktu maghrib. Jadi kita harus segera berbuka ketika sudah terdengar azan maghrib ya, soleh dan soleha. Kemudian berdoa saat berbuka puasa. Ayo kita baca sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftaratu. Artinya, ya Allah, aku berpuasa karenamu dan berbuka atas karuniamu. Selanjutnya adalah berbuka dengan makanan kurma atau meminum air putih. Dan yang terakhir adalah makan sahur, yaitu makan pada waktu sahur sebelum masuk waktu sholat subuh. Selain keempat hal ini, masih banyak lagi sunnah-sunnah yang dapat dilakukan saat bulan Ramadan ataupun saat berpuasa. Kemudian makruh puasa. Nah, makruh puasa yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan pada saat berpuasa akan mendapatkan pahala, akan tetapi jika dikerjakan tidak mendatangkan dosa. Nah, apa saja makruh-makruh puasa di sini? Yang pertama adalah berlebihan ketika berkumur-kumur dan intinsyak seperti menghirup air ke dalam hidung saat berwudu di siang hari. Kemudian berbekam, pengobatan dengan cara mengeluarkan sebagian darah kotor. Kemudian menunda berbuka ketika sudah mendengarkan azan maghrib. Kemudian melakukan hal-hal yang mengundang syahwat bagi suami istri. Dan yang terakhir adalah memikirkan hal-hal yang mengundang syahwat. Kemudian yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja seperti memasukkan jari ke mulut agar muntah, kemudian sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan keluar air mani, kemudian murtad atau keluar dari agama Islam, kemudian keluar darah haid dan nifas bagi perempuan, kemudian hilang akal atau gila. Dan yang terakhir adalah memasukkan infus ke dalam tubuh karena difungsikan sebagai pengganti makanan. Selanjutnya, kita membahas sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sholat tarawih artinya sholat malam atau qiyamul lail yang dilakukan pada bulan Ramadan. Keutamaan sholat tarawih disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Siapa yang bangun melaksanakan sholat sunnah pada malam hari bulan Ramadan karena iman dan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Tata cara melakukan sholat tarawih dan witir. Yang pertama, boleh dikerjakan sendirian atau berjamaah di masjid ataupun di rumah. Waktunya dari setelah sholat isya hingga sebelum masuk waktu sholat subuh. Kemudian jumlah bilangan rakaat boleh 8 rakaat tarawih ditambah 3 rakaat witir. Jumlahnya 11 rakaat atau 20 rakaat tarawih ditambah 3 rakaat witir, jumlahnya 23 rakaat. Kemudian pelaksanaan sholat tarawih bisa dikerjakan dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, mengakhiri salam setiap selesai 2 rakaat atau mengakhiri salam setiap selesai 4 rakaat. Dan ditutup dengan witir. Sholat witir artinya sholat yang bilangannya ganjil. Sholat witir setelah tarawih dilaksanakan 3 rakaat. Tata caranya sebagai berikut: 3 rakaat sekaligus tanpa tasyahud awal, atau 2 rakaat kemudian salam, setelah itu ditambah 1 rakaat lagi. Nah, soleh dan soleha tahu nggak sih tentang malam Lailatul Qadar? Pasti soleh dan soleha sudah tahu kan? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang keutamaannya melebihi 1000 bulan. Orang yang beribadah pada malam itu akan mendapatkan keutamaan seolah-olah dia beribadah dalam waktu lebih dari 1000 bulan atau 83 tahun. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita harus memperbanyak ibadah pada malam-malam tanggal 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan. Tapi soleh dan soleha perlu pahami, orang yang ikhlas akan senantiasa beribadah di sepanjang malamnya, bukan hanya mengharapkan 10 malam terakhir ini saja.
Nabi sendiri menyontohkan melakukan iktikaf, artinya menetap di dalam masjid selama 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, qiyamul lail, serta amal ibadah yang lain. Yang selanjutnya adalah tadarus Al-Quran. Nah, tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan dianjurkan untuk lebih banyak tadarus Al-Quran, karena pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Memperbanyak tadarus Al-Quran pada bulan ini merupakan latihan agar terbiasa membaca Al-Quran pada bulan-bulan lainnya. Maka selama Ramadan setidaknya membaca 1 juz sehari sehingga bisa selesai khatam pada akhir bulan Ramadan. Yang terakhir kita akan membahas tentang hikmah puasa. Hikmah puasa di sini dibagi menjadi 3, yaitu melatih kesabaran, melatih pengendalian diri, yang terakhir membina akhlak terpuji. Yang pertama adalah melatih kesabaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa itu separuh sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi cobaan Allah. Selanjutnya, melatih pengendalian diri. Pengendalian diri misalnya menahan diri dari membicarakan kekurangan orang lain atau ghibah, menahan diri dari mengadu domba, dan sebagainya. Maka orang yang berpuasa harus mampu mengendalikan emosinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa itu perisai dari perbuatan dosa. Orang-orang yang berpuasa jangan berkata jorok dan melakukan tindakan yang tidak senonoh atau jahil. Oleh sebab itu, jika ada seorang yang mengajak bertengkar atau memakinya, katakanlah aku berpuasa, aku sedang berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah membina akhlak terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berpuasa kepada umat Islam, dimaksudkan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa artinya orang yang bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Termasuk dalam perkara yang harus dijauhi adalah sifat-sifat tercela. Tidak makan dan minum itu bukan tujuan utama puasa. Tujuan sesungguhnya adalah membina diri menjadi orang yang berakhlak mulia dengan tidak berkata dusta, perbuatan dosa, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang tidak meninggalkan kepalsuan dengan kata-kata dan perbuatannya, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai di sini dulu Soleh dan Soleha pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya Soleh dan Soleha, PTS kita atau penilaian tengah semester diambil dari bab 1 sampai bab 4 ya. Jadi Soleh dan Soleha silahkan membaca buku catatan, buku paket, dan video pembelajaran dari bab 1 sampai bab 4. Jadi Soleh dan Soleha silakan belajar dari buku catatan, buku paket, dan video pembelajaran dari bab 1 sampai bab 4 agar dapat mudah untuk menjawab soal-soal PTS nanti ya. Semangat terus Soleh dan Soleha semua. Terima kasih untuk ayah bunda yang selalu menemani Soleh dan Soleha di rumah. Semoga selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah khilaf ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.